Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Sabtu tanggal 28 Desember tahun 2024 adalah Pesta Kanak-kanak Suci Martir. Pesta ini disebut dalam kalender liturgi Gereja Timur maupun Barat dan dirayakan untuk menghormati martir kanak-kanak yang menderita demi Kristus karena kekejaman Herodes. Tidaklah mengejutkan kekejaman Herodes ini. Kaisar Agustus yang hidup di masa yang sama berkata, "Lebih baik menjadi babinya Herodes daripada menjadi putranya," karena Herodes tidak segan-segan untuk membunuh putranya sendiri demi mempertahankan tahtanya. Quod vult Detus, Uskup Kartago, dalam sebuah homilinya mengingatkan kita akan makna pesta ini. Betapa mengagumkan anugerah rahmat. Apa yang didapat anak-anak ini untuk menang dengan cara demikian? Mereka belum berbicara, namun telah menyatakan Kristus. Mereka belum mampu menghadapi pergolakan karena belum mampu menggerakkan tubuh maupun sudah menanggung kemartiran. Mereka belum berbicara, namun telah menyatakan Kristus. Mereka belum mampu menghadapi pergolakan karena belum mampu menggerakkan tubuh, namun sudah menanggung kemartiran. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 1 ayat 5 sampai bab 2 ayat 2. Saudara-saudara terkasih, inilah berita yang telah kami dengar dari Yesus Kristus dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata
bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Allah menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dialah pendamaian untuk segala dosa kita. Malahan, bukan dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 2 ayat 13 sampai 18. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem itu pulang, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya. Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Raja Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh." Maka Yusuf pun bangunlah. Malam itu juga diambilnya anak itu serta ibunya, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan lewat nabinya, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, sangat marahlah ia. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat memilukan. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menghargai martabat manusia. Pada hari ini, kita merayakan pesta kanak-kanak suci martir. Pesta ini menunjuk pada anak-anak yang dibunuh oleh Herodes di Betlehem gara-gara Herodes ingin membunuh bayi Yesus. Niat Herodes untuk mencari tahu lokasi tempat kelahiran Yesus tidak terwujud. Permintaannya kepada ketiga orang Majus untuk mencari dan menemukan tempatnya
lalu memberitahukannya kepada Herodes, tidak diindahkan. Akibatnya, dalam rangka membunuh bayi Yesus, Raja Herodes mengambil tindakan bengis dengan membunuh semua anak-anak di Betlehem dan sekitarnya yang berumur 2 tahun ke bawah. Peristiwa ini mengingatkan kita akan kekejaman dan kekerasan manusia pada saat kelahiran Yesus. Yesus harus masuk dalam dunia yang penuh ancaman dan pembunuhan, penolakan dan kebencian. Kedatangan Yesus ke dunia adalah mengubah pembunuhan kepada kehidupan, kekejaman kepada kelembuhan hati, kebencian kepada cinta kasih, penolakan kepada penerimaan. Pembunuhan anak-anak di Betlehem oleh Herodes mengingatkan kita akan nilai-nilai martabat manusia yang diinjak-injak tidak hanya pada zaman dulu, tetapi juga pada zaman kita ini di seluruh dunia. Martabat manusia dirusak pada saat ini demi nama kekuasaan. Hak asasi manusia diinjak-injak dan tak dipedulikan. Masyarakat yang tak berdaya ditindas, dan uang membeli segala kebebasan manusia. Saudara-saudariku terkasih, pada pesta anak-anak suci ini, kita diingatkan untuk menghargai martabat manusia, mengasihi sesama kita, tidak saling menjatuhkan satu sama lain, dan tidak menjadikan orang lain korban di atas kesenangan dan kesuksesan kita. Marilah kita lawan budaya kebencian dan kejahatan dengan budaya hormat akan martabat manusia. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.